M2 B3. Ya, ulangannya ada 3 kali. Perlakuannya ada berapa nih? Anissa sudah? Belum, Pak, masih ngisi datanya. Oke, sok dilanjut. Udah semuanya? Ayo, Sudah, bisa Pak. cepet. Sudah ya? Belum, Pak. Oke. Kalau yang belum, nanti dipercepat. Harus bisa lebih cepat lagi ya, ngisi datanya. Oke, kita jalan ya. Pelan-pelan ya. Oke, kalau sudah Anda isi semuanya, ya, tolong dalam penginputan data jangan sampai terbalik. Misalnya, Anda mau masukkan ulangan 1, jadi masuk ke ulangan 2. Kan sama-sama M0B2, M0B2 kan? Jadi jangan sampai terbalik nih. Terutama pengisian data ini jangan sampai terbalik karena buru-buru nanti terbalik. Jangan. Gitu ya. Jangan sampai terbalik. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya apa? Sama langkah ini akan pernah berubah. Analis, general linear model, univariate. Itu nggak akan berubah. Ya. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya selalu yang dimasukkan variabel terikat adalah respon tanaman atau respon objeknya apa? Objek kita kan bisa tanaman, kemudian bisa juga fungi, gitu ya. Misalnya Anda mau penelitian tentang jamur, gitu ya. Jamur kan beda dengan tanaman, kan kingdomnya, gitu ya. Kingdom fungi dan plantae itu beda tuh. Ya. Oke. Karena ini adalah jumlah daun, responnya adalah kita masukkan ke dependent variable, jumlah daunnya. Oke. Kemudian,
Walau ini bedanya split plot ya dibandingkan faktorial. Kalau tadi faktorial itu selalu mengacu pada RAK atau RAL yang digunakan. RAK atau RAL faktorial. Itu hubungannya dengan ulangan masuk atau tidak masuk kan gitu. Nah, kalau split plot design itu jauh berbeda. Split plot design mau RAL split plot, RAK split plot itu semuanya sama-sama mulsa dan bokasi masuk ke fix faktor dan ulangan masuk ke random faktor. Beda tuh ya. Di sini ada kolom random faktor yang dipakai. Nah, jadi mau RAL maupun RAK yang dipakai untuk pola split plot design, ulangannya pasti dibawa. Hanya masuknya ke kolom random faktor. Oke, kalau sudah kita klik model. Custom. Nah, tadi siapa? Siapa yang mau bantu saya? Siapa yang mau bantu saya untuk menjabarkan tabel ANOVA untuk split plot design ada apa aja di sumber keragamannya? Siapa yang mau bantu, sok? Siapa yang mau bantu saya? Di tabel ANOVA-nya split plot design ada apa saja? Nggak ada yang mau bantu. Kalau nggak ada yang bantu, saya mau minta tolong Nanda lagi. Anissa lagi. Anissa Nanda. Anissa Nanda. Anissa. Iya, Pak. Ya, bantu saya lagi ya. Iya, Pak. Bapak. Boleh. Oke, silakan dibuka tabel ANOVA-nya, Anissa, untuk split plot design. Sudah, Anissa? Sudah. Sudah, oke. Yang pertama apa, Anissa? Kalau di split plot kan dibagi jadi dua petak ya, Pak. Ada petak. Ya, ada petak utama, ada anak petak. Iya. Di petak utama ada apa? Petak utama ada ulangan. Ulangan, oke. Catat. Ya, ulangan yang pertama. Di sini yang harus Anda perhatikan adalah untuk split plot design, tipenya tidak boleh berubah, harus always interaction. Ya, beda dengan yang tadi ada main effect dan sebagainya ya, kalau faktorial. Kalau split plot design itu tidak berubah, selalu interaction. Ya. Kayak itu ya, pegangannya itu. Oke, sekarang kita masukkan. Tadi Anissa sudah menyebutkan, Pak, yang pertama di sumber keragamannya adalah ulangan. Ya, oke, kita masukkan ulangan. Kemudian setelah ulangan apa, Anissa? Yang kedua? Faktor pertamanya mulsa, Pak. Faktor pertamanya mulsa. Oke, kita masukkan mulsa. Kemudian yang ketiga apa? Galat. Galat petak utama ya. Nah, galat petak utama itu adalah interaksi antara mulsa dan ulangan. Oleh karena itu, gimana caranya? Kita klik mulsa, ya, tekan kontrol di dalam keyboard Anda, tahan kontrolnya, kemudian Anda klik ulangan, baru lepaskan. Oke, kalau sudah, arahkan atau tekan tombol panah untuk masuk ke kolom model. Dia akan seperti ini formatnya. Ini adalah format galat petak utama. Ini adalah galat petak utama. Oke, kalau sudah, selanjutnya anak petak. Gimana, Anissa? Iya, anak petak yang pertama ada faktor kedua yaitu bokasi. Bokasi, oke, masukkan bokasinya. Kemudian? Faktor interaksi antara mulsa sama bokasi. Nah, mulsa dan bokasi sama berarti caranya ya, tinggal masukkan kedua-duanya. Tadi sudah ada, bisa tekan shift, bisa tekan kontrol, tahan. Oke, sorry. Mulsa dan bokasi, masukkan. Nah, seperti ini. Oke, sudah? Kalau sudah, terakhir apa?
Anissa? Galat anak petak. Oke, galat anak petak itu interaksi antara Bokasi dan Musa. Karena Bokasi dan Musa sudah ada, jadi nggak usah kita buat. Kan udah ada interaksi Bokasi sama Musa. Iya. Itu nggak usah. Ya, udah biarkan. Ya. Oke. Kalau sudah, tekan continue. Artinya kita sudah menyelesaikan format untuk menyelesaikan UJF-nya. Nah, kemudian sekarang kita uji lanjut. Ya, kita uji lanjut. Klik post hoc biasa. Sama seperti tadi, tidak berubah. Sama faktorial, caranya sama. Musa masukkan, Bokasi masukkan. Kemudian centang, uji LSD dan Duncan-nya. Nanti kalau pada saat ujian Anda tinggal pilih mau pakai yang mana yang menurut Anda paling mudah, yang menurut Anda paling Anda bisa, silakan. Ya, pilih aja salah satu. Kalau Anda kedapatan untuk faktorial dan Duncan. Faktorial dan split plot. Tapi kalau Anda mendapatkan faktor kombinasi dan faktor tunggal, tentunya ada syarat di situ. Oke, kalau sudah kita ke plotnya atau grafiknya, sama caranya Musa masukkan ke horizontal axis, Bokasi masukkan ke straight lines, ketik add, dan sebaliknya, Bokasi masuk ke horizontal axis, Musa masuk ke straight lines. Tekan continue. Oke, kalau sudah sampai sini, tinggal tekan OK. Biarkan sistem mengerjakan. Oke, sudah ya. Jadi saya nggak jelaskan lagi tabel between subject faktornya, karena tadi Anda bisa tahu 12 itu dari mana, 9 dari mana, 12 dari mana. Jadi nanti saja saya nanyanya pada saat ujian. Ujian responsi atau ujian tengah semester. Ya, jadi tanyanya sekarang ujiannya nggak mau ngerjakan seperti biometrik ah. Ternyata cara itu nggak, kita mau face to face aja lah. Intinya seperti tes lisan dengan saya. Itu lebih enak nilainya kalau tes lisan. Bisa atau tidak, mampu atau tidak, mengerti atau tidak, udah gitu kan. Oke, kalau sudah kita fokus ke tabel UJF. Nah, ini tabel UJF-nya sudah ada. Langkah berikutnya apa? Kalau sudah ada tabel UJF-nya, udah tinggal kopikan. Ya, kita kopikan ke Excel. Kita kopikan ke Excel, kemudian kita pastekan atau kita pastekan. Nah, oke, sudah. Oke, kalau sudah Anda kopikan, ya udah kita rubah ke tabel penamaan untuk tabel biometrik. Source itu adalah sumber keragaman. Nah. Kemudian tipe sum of square adalah jumlah kuadrat. DF adalah derajat bebas. Kemudian min square adalah kuadrat tengah. F adalah F hitung. Oke. Nah, fokus kita adalah menyamakan antara tabel SPSS dengan tabel biometrik. Tabel ANOVA-nya. Tugas kita adalah menyamakan itu. Mana yang harus dibuang, mana yang harus dipertahankan. Impact itu kita tidak pakai, kita buang. Impact itu tidak kita pakai, kita buang. Oke ya, itu satu. Kemudian tolong fokus dengan yang saya warnai kuning. Oke, di situ ada warna kuning dan warna hijau. Kalau Anda perhatikan nilainya itu selalu sama. Yang kuning dengan yang kuning, termasuk kolom berikutnya pasti sama, 4. Kolom berikutnya kuadrat tengahnya juga pasti sama nilainya. Ya. Yang warna kuning tuh. Yang warna kuning itu adalah nilai galat petak utama. Sekali lagi, yang warna kuning itu adalah nilai galat petak utama. Nanti pada saat ujian saya tanya itu apa? Nggak bisa jawab, 0, nilainya udah gitu aja. Ya. Itu adalah galat petak utama. Sedangkan yang warna hijau itu adalah galat anak petak dan galat interaksi. Ya, galat anak petak dan galat interaksi.
yang warna hijau. Makanya Anda perhatikan nilainya selalu sama. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat di tabel ANOVA biometrik, itu hanya satu. Nggak perlu banyak-banyak, Pak. Nggak perlu ditulis 3. Kalau sama, mah ya udah kita buang saja. Sisakan 1 semua. Yang pertama kita buang. Kita hapus. Nah, ya. Kita sisakan 1 saja. Oke. Kemudian ini. Kita buang juga. Sisakan yang paling bawah saja. Ya. Nah, sisakan ini yang kuning. Ini juga sama, yang hijau kita buang aja lah. Karena nilainya sama. Sisakan yang paling bawah saja. Dah, tuh. Ini saja. Ya. Kemudian, ini hipotesis-hipotesis ini Anda hapus aja lah, hipotesis-hipotesis ini, karena tidak pakai, supaya Anda nggak pusing. Nah, oke, dah. Tuh. Ya. Setelah selesai, nah, yang kuning ini kan galat anak petak. Tapi di sininya masih mulsa bintang ulangan atau interaksi antara mulsa dan ulangan. Nih, kita rubah menjadi galat petak utama. Sedangkan yang error ini adalah galat anak petak. Dah tuh. Beres. Tinggal mengidentifikasi. Anissa, mana Anissa? Bisa bantu Anissa? Iya, Pak. Oke, Anissa udah selesai nih. Kita identifikasi semuanya. Udah kita rubah sumber keragaman, jumlah kuadrat, termasuk penamaannya. Ada ulangan, ada mulsa, ada galat petak utama, ada bokasi, ada interaksi, ada galat anak petak. Sudah ketemu semua. Sudah ada komponen-komponennya. Yang pertama kita lihat tuh yang mana? Ini interaksi. Interaksi, ya. Oke. IP kamu berapa, Anissa? 3,6. 3,6 ya? Oke. 3,6. Bisa berarti nanti lulus bisa 3,8 tuh. Ya. 3,8. Oke, saya kasih warna apa ya yang beda ya? Biru lah. Nah, ini. Oke. Ini yang kita fokuskan adalah interaksinya. Nah, yang kita fokuskan adalah interaksinya yang pertama. Kira-kira hasil signifikansinya, Anissa, ini ada interaksi atau tidak? Ada, Pak. Ada. Oke, kenapa tuh? Dari 0,05. Oke, terdapat. Ya, oke, terdapat interaksi. Berarti kesimpulannya? Bisa buat bantu saya kesimpulannya gimana? Iya, terdapat pengaruh interaksi. Terdapat pengaruh interaksi antara mulsa dan pupuk bokasi terhadap apa? Tanaman kubis bunga. Jumlah daun tanaman kubis bunga. Umur berapa? Ada nggak umurnya? Ada, Pak. Umur berapa? Umur kultivar Orien F1 umur 45 HST. Oke, umur 45 HST ya. Iya. Oke, dah. Tuh. Ya. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya terdapat pengaruh interaksi antara mulsa dan pupuk bokasi terhadap jumlah daun tanaman kubis bunga umur 45 HST. Oke, itu selesai uji F-nya. Tinggal uji lanjutnya. Ya. Gimana caranya untuk uji lanjut? Kita kembali lagi ke SPSS. Ya. Kita kembali lagi ke SPSS. Kita lihat uji lanjutnya. Ini ada tabel expect mean square, nggak kita pakai ya. Ini hanya melihat apakah ulangan itu berpengaruh nyata atau tidak. Mulsa. Jadi masing-masing sih, lebih ke masing-masing. Tapi kita tidak pakai ini. Ya, kita tidak pakai ini. Jadi abaikan. Oke, kita lihat. Mulsanya ada. Faktor pertama LSD-nya ada mulsa. Jumlah daunnya juga ada. Ya, mulsa juga. Apakah bokasinya ada? Oke, ternyata bokasinya keluar. Ya, bokasinya keluar. LSD bokasi keluar. Duncan juga keluar.
ada satu tabel yang nggak keluar. Apa itu Anissa? Tabel apa? Tahu nggak? Ada satu tabel yang nggak keluar. Tabel apa? Ini kan tabel mandiri semua nih yang keluar. Interaksi Mandiri bukan? Mulsa. Iya, betul. Ya, betul ya. Jadi tabel interaksinya nggak keluar. Padahal kan hasil uji F-nya terdapat interaksi. Ya, terdapat interaksi. Sedangkan di SPSS-nya tidak keluar tabel interaksinya. Yang A besar, A kecil, B besar, B kecil, atau AB, A besar, B-nya B kecil, kan itu ya. Itu nggak keluar. Nah, itu adalah kelemahan dari SPSS. Ternyata SPSS tidak mampu mengerjakan uji lanjut untuk interaksi. Baik itu faktorial maupun split plot design polanya. Ya, jadi kelemahannya kita udah tahu nih, SPSS di mana. Ya. SPSS kalau kita pakai faktorial hanya mengeluarkan salah satu faktor mandirinya saja. Sedangkan kalau pakai split plot design, faktor mandirinya keluar semua, mulsanya keluar, kemudian juga bokasinya keluar, faktor pertama, faktor kedua keluar, tapi itu mandirinya saja, tidak mengeluarkan tabel interaksi. Ya. Jadi itu kelemahannya. Jadi sekarang Anda tahu ya. Solusinya gimana Pak? Kita bisa pakai aplikasi yang lain. Jadi bisa saja begini. Sampai uji F ya, sampai sini nih, sampai tabel ANOVA, ini kita pakai SPSS, kemudian uji lanjutnya kita pakai manual dengan Excel boleh. Atau uji F-nya sampai sini pakai SPSS, kemudian uji lanjutnya pakai SAS boleh. Ya. Jadi nanti dikombinasikan. Oke, nggak apa-apa. Kita coba bahas dari yang keluar saja faktor mandirinya. Walaupun sebenarnya kalau terjadi interaksi kan kita nggak bahas faktor mandiri sebenarnya kan. Ngapain kita bahas faktor mandiri? Kita bahas interaksinya aja harusnya kan gitu. Tapi karena SPSS tidak mengeluarkan dan hari ini kita adalah belajar membuat, belajar menentukan, belajar mencari kesimpulan. Oleh karena itu kita coba. Oke, dari yang pertama kita pakai ini aja. Bokasi. Kita pakai Mulsa Duncan ya. Biar Anda lebih mudah paham lah dulu. Kita pakai uji Duncan. Oke. Ini untuk Mulsa. Ya, uji lanjut Mulsa mandiri ya. Oke, sudah ada nih. Kita buat tabelnya. Sama tabel perlakuannya. Perlakuan, kemudian rata, kemudian notasi. Oke, kita rubah subsetnya biasa. A, ini jadi B. Kemudian, apakah ini sudah berurutan? Oke, ini sudah berurutan ya. Kalau sudah berurutan, gampang. Kita tidak perlu lagi bingung-bingung. Tapi nanti ada yang tidak berurutan. Oke, siapa yang bisa bantu saya? Siapa tadi? Jaka. Jaka bisa bantu saya. Notasinya. Untuk M0 notasinya apa? Untuk M0 notasinya itu B, Pak. B. Oke, notasinya B. Kemudian untuk M1? B juga, Pak. B juga. Untuk M2? M2A. A. Oke. Tinggal bikin kesimpulan. Jaka bisa bantu bikin kesimpulan. Dicoba, Pak. Dicoba, nggak apa-apa. Nanti salah kita baiknya benar. Apa? Nah, berarti kesimpulannya Gimana? terdapat ya, Pak. Terdapat. Bukan terdapat, karena ini udah uji lanjut. Fokus sama faktor mandirinya. Faktor mandirinya faktor apa sih? Faktor split plot, Pak. Faktor ini loh. Ini faktor apa? Bokasi atau Mulsa? Oh, Mulsa, Pak. Mulsa. Udah fokus sama Mulsa. Cari yang kode A itu Mulsa berapa? Mulsa yang M2, Pak. Ya udah, mulainya dari Perlakuan situ. Oh iya. Berarti perlakuan M2. Langsung aja Mulsa M2. Mulsa M2. Lebih memberikan nilai jumlah apa?
jumlah daun Nah, daun terbesar, tertinggi atau oh ya tertinggi, terus dibanding, berbeda nyata atau tidak berbeda nyata? oh iya, berbeda nyata Pak. Nah, udah. Tidak Berbeda, berbeda nyata Pak. tidak berbeda Berbeda nyata. ya. Berbeda nyata, Berbeda tidak nyata, berbeda Pak. nyata. Nah, oke, awas hati-hati. Berbeda nyata dengan jenis dengan mulsa M0 dan M. jenis Jenis mulsa lainnya. M0 dan M. Oh, lainnya. Iya kan, udah. Kalau saya nyebut lainnya kan, yang lainnya mau M0, M2 udah beda. Iya. Udah. Jadi sederhana itu bikin kesimpulan. Lihat faktornya apa, faktor mandirinya. Mulsa, ya udah kita bicara mulsa. Kita lihat mulsa yang kodenya A apa. Kalau kodenya A semua, Pak, lihat rata-rata tertingginya apa, seperti Anissa tadi. Itu aja bikin kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah mulsa M2 memberikan jumlah daun tertinggi, berbeda nyata dengan jenis mulsa lainnya. Selesai kan? Bikin kesimpulan sederhana itu. Oke, faktor pertama sudah. Sekarang kita coba faktor keduanya. Faktor keduanya adalah jumlah daun. Sorry, apa tuh? Bokasi. Ya, faktor keduanya adalah bokasi, pupuk bokasi. Kita coba di sini. Nah. Oke. Sama, kita rubah ininya A, ininya B, ininya C. Oke. Bikin tabelnya samalah, kita bikin tabel di sini perlakuan. Kemudian di sini rata, di sini notasi. Nah, oke. Awas, ini ada acak loh ini B0, B1, B3, B2. Jadi nggak bisa kita langsung kopikan. Jadi harus ada ketelitian. Oke, Jaka, bantu lagi notasinya. B0 apa? B0 itu notasinya C, Pak. C, oke. Ya. B1? B1 itu B sama C. B, C, oke. B2? B2 itu A. B2 itu A. Oke. B3? B3 A sama B. AB, oke. Nah, bisa belajar, kita coba kesimpulan. Boleh. Kesimpulannya itu bokasi B2 bokasi, oke. Memberikan bokasi jumlah B2 memberikan jumlah daun tertinggi. Ya. Terus berbeda nyata dengan bokasi B0 berapa? dan B1. Bokasi B0 dan B1. Terus tidak berbeda nyata. Nah, koma, tetapi tidak berbeda nyata dengan bokasi B3, Pak. Bokasi B3. Itu bisa. Oh, udah bener. Bener tuh kesimpulannya gitu. Gampang kan? Sangat mudah bikin kesimpulan. Jelas. Bokasi B2 memberikan jumlah daun tertinggi. Berbeda nyata dengan bokasi B0 dan B1. Tetapi tidak berbeda nyata dengan bokasi B3. Kenapa nggak berbeda nyata dengan B3? Karena di B3 ada kode A. Ya kan? B3 punya A kan? Nanti tidak berbeda nyata dengan yang B2. Oke, itu ya. Kemudian PR-nya, yang LSD nanti dicoba di rumah. Tapi sebelum itu, saya mau sadarkan Anda semua. Sebagai calon sarjana pertanian. Pertanyaan saya gini. Ngapain sih kita capek-capek bikin beginian? Ngapain sih Pak kalau harus sampai kesimpulan?
pusing-pusing. Apa sih gunanya? Pasti ada bertanya gitu kan. Ngapain kita begini-beginian? Itu loh. Kayak nggak ada kerjaan aja. Oke. Sekarang kita begini semua itu hanya untuk satu jawaban. Memberikan nilai ekonomi dan nilai efektivitas kepada petani. Itu jawabannya. Contohnya, contoh ya, ini contoh, saya tanya Jaka, anggap aja sarjana pertanian. Ini penelitiannya Jaka, ini penelitiannya Jaka, kemudian Jaka ini hasil penelitiannya, ini kesimpulan. Jaka, saya mau nanya. Kalau Jaka sebagai sarjana pertanian, hasil penelitian Jaka seperti ini. Nih, hasil penelitian Jaka adalah seperti itu kesimpulannya. Saya petani. Jaka mau nyarankan saya pakai vokasi B2 atau B3? Atau B0 atau B1? Sok, dari hasil penelitian ini Jaka mau nyarankan saya sebagai petani suruh pakai vokasi yang mana? Kalau dari saya sendiri B3, Pak. Kenapa pakai B3? Karena tidak berbeda nyata dengan B2, Pak. Yang lebih Karena besar. tidak berbeda nyata dengan B2. Oke, sekarang saya tanya. Berapa jumlah pupuk B3? 10,007, Pak. Berapa jumlah pupuk vokasi B3? Bukan jumlah daunnya. Oh iya. Sebentar. Supaya tahu nih. Supaya nanti kalau ditanya sama petani nggak malu-maluin. Kalau nggak bisa jawab, nanti ditanya sama petani akan nanya, sekolah di mana? Fakultas Pertanian, kampus Tepung. B2 itu 10 10 ya, ton. Pak? Ya, 10 Iya, ton. Kalau B3? B3 15. 15 ton. Jadi Jaka mau rekomendasiin yang B3? Enggak, Pak. Nggak jadi. Kenapa? Iya, nggak jadi. Berarti yang B2 aja, Pak. Kenapa? Soalnya itu, Pak. Pakai apa? Cuma apa namanya? Vokasinya itu cuma 10 ton, tetapi hasilnya lebih tinggi gitu, Pak. Oke, benar. Oke, betul itu jawabannya. Tapi kalau kondisinya gini, Jaka. Kalau kondisinya gini ya. Ini saya rubah, ini AB, ini A, ini 10, ya. Perumpamaan aja nih misalkan. Ini 11. Jaka mau rekomendasiin yang mana? Sorry. Ini A. Jaka mau rekomendasiin yang mana? Sebagai sarjana pertanian, hasil penelitian seperti itu ke petani. Yang ratanya lebih tinggi, Pak. Yang B3, berarti B3? Ya, B3. Kenapa? Karena jumlah daun tertingginya itu jumlah daunnya itu lebih tertinggi, Pak. Oke, Anissa mana Anissa? Iya, nggak apa-apa. Anissa mana Anissa? Ada Anissa? Iya, Pak. Kalau Anissa mau rekomendasiin yang mana? Kalau hasilnya seperti ini. Saya Hasil blok ya. daun, dari hasil daun atau dari yang tadi? Keseluruhan, dari keseluruhan. Nih, saya yang saya blok. Nah, kalau tadi Jaka merekomendasikan ke petani adalah yang B3. Kalau Anissa yang mana? B1, Pak. B1. Kenapa? Oh, bentar. Kenapa B1? B2 aja deh, Pak. B2. Kenapa pindah ke B2? Enggak, soalnya kalau B1 sama B2 itu bedanya tipis, Pak. 9 sama Ya, oke. 10. Kenapa B2? Karena kalau B2 kan cuma 10 ton. Kalau ke B3 kebanyakan kan 15 ton. Lebih Tapi kan efisien. Tapi kan hasilnya B3 lebih banyak. Iya. Ya, jadi mau yang mana rekomendasikan? Kalau Jaka tadi B3, Anissa mau yang mana jadinya? Sesuai, Pak. Iya, yang sesuai yang mana? Yang B2 atau B3? Akhirnya rekomendasinya. Yang mana jadinya? Hasilnya beda tipis sih, Pak. B2 aja, Pak. B2 aja, oke. B2. Oke, nggak apa-apa. Nih, ya, saya buka lagi.
buat Anda semua calon-calon insinyur. Saya nggak tahu nanti hasil akhirnya Anda jadi insinyur tepung atau insinyur beneran gitu ya. Kalau insinyur tepung tuh gelarnya ada SP tapi kemampuannya 0, itu insinyur tepung itu namanya ya. Nggak tahu tepungnya tepung apa gitu ya. Tapi kalau insinyur yang berbobot itu biasanya gelarnya nggak mau kelihatan tapi kemampuannya sebagai sarjana pertanian. Oke, nih kalau mencari rekomendasi ya, kalau mau cari rekomendasi, Anda fokus yang ada kode A-nya semua. Jadi kalau Anissa tadi merekomendasikan B1, itu udah salah fatal itu. Karena hasil penelitian B0 dan B1 itu berbeda nyata. Itu udah berbeda nyata. B0 dan B1 itu bedanya nyata. Yang tidak berbeda nyata adalah B2 dan B3. Jadi ketika Anda merekomendasikan ke petani hasil penelitian adalah yang ada kode A-nya yang Anda fokuskan. Kalau yang ada kode A-nya 2, Anda lihat dari nilai ekonomi dan efisiensinya. Kalau saya jadi insinyur pertanian, saya akan rekomendasikan B2. Kenapa B2? Yang pertama, B2 itu penggunaan pupuknya lebih sedikit dibandingkan B3. Tapi kan hasilnya nggak lebih baik dibandingkan B3. Iya, hasilnya tidak jauh dengan B3 dan hasil penelitian menyatakan B2 itu tidak berbeda nyata dengan B3. Buat apa kita rekomendasikan B3? Kalau petani harus nambah kos menggunakan 15 ton pupuk lokasi. Kalau hasilnya yang B2 saja, yang 10 ton tidak berbeda nyata dengan B3. Ngapain kita ngeluarin biaya lebih banyak dengan hasil yang tidak berbeda jauh atau tidak berbeda nyata? Jadi yang harus direkomendasikan kalau kondisinya seperti ini adalah B2. Lebih ekonomis, lebih efektif, dan lebih efisien. Efektif karena hasilnya tidak berbeda nyata dengan yang B3. Efisien karena penggunaan pupuknya lebih sedikit dibandingkan B3. Karena ada cost di situ, ada biaya produksi di situ yang harus dikeluarkan oleh petani. Buat apa kita bayar 15 ton kalau hasilnya yang 10 ton tidak berbeda nyata juga dengan kita? Yang mending yang 10 ton lah. Paham sekarang Jaka dengan Anissa? Paham, Paham, Pak, Pak. paham. Paham ya? Jadi jangan Iya. salah. Anissa apalagi nih? Jangan salah. C, B, C itu udah buang, itu sampah, itu udah nggak kepake udah. Ya. Jadi buang itu jangan jadi rekomendasikan, itu udah sampah itu. Karena hasilnya tidak berbeda nyata. Ya. Jadi fokus yang ada kode A-nya. Tapi masalahnya, kalau Anda masih bingung dan belum bisa mengerjakan ini semua, ya sudah. Boro-boro nggak bisa rekomendasiin ke petani. Ya. Masalahnya aja nggak selesai. Nanti kita lihat minggu depan. Hasil responsi kita lihat. Itu ujian sesungguhnya. Apakah yang nilai-nilai A itu sesuai dengan kemampuannya? Atau justru kemampuannya D, nilainya A. Atau sebaliknya, yang nilainya D, kemampuan A, kita lihat. We will see next week. Ya. Jadi untuk materi saya udah selesai. Materi saya udah selesai. Minggu depan kita responsi. Saya minta PJ-nya baik kelas D dan juga kelas E. Pilih satu hari di minggu depan. Dan jamnya jam berapa, bebas. Kita mulai di jam berapa. Kita akan melakukan uji responsi. Ya, teknisnya sederhana.